Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala keberkahan, karunia, taufik dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membacakan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, aku mendengar kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama kita masih berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan kita masih berharapnya, harapan kita masih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa kata Allah? Ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Tapi catatannya tadi, selama kita, terus lagi kita masih berdoanya doa kepada Allah, mintanya kepada Allah, dan berharap pun hanya kepada Allah. Jadi harapan kita ini hanya mengharap kepada Allah. Ar-raja'u ilallah. Jadi roja itu artinya pengharapan. Pengharapan kita ini hanya berharap kepada Allah. Memohon ampun, berdoa hanya juga kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Semua dosa yang kita itu. Jadi apa yang ada dosa kita pada kita itu, wala ubali, dan aku tak peduli. Kata kalimat tak peduli itu serahlah mak mana baik kondisinya itu kan. Selama tadi kata kuncinya, selama kita doanya hanya kepada Allah, selama kita berharap hanya kepada Allah, Allah tak peduli apapun kondisinya. Dosa yang ada pada kita ini akan Allah berikan ampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas samai. Ya. Ananas sama itu dalam
terjemahan tafsirnya, tafsir hadisnya as-sihab atau as-sahab, artinya apa? Sampai ke awan, sampai ke langit-langit sana. Lau balaghat dzunubuka, jikalau dosamu itu sampai ke langit, saking banyaknya, numpuk gitu kan bahasa kita. Bukan cuma cita-cita yang sampai ke langit, Pak. Jadi dosa juga pacak sampai ke langit. Ya, dosa juga pacak sampai ke langit. Lau balaghat dzunubuka ananas samai, saking banyaknya dosa kita tuh, tak terhitung lagi dosa kita. Sampai katanya ananas sama, sampai ke langit sekalipun dosa kita menumpuk. Tsummastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah. Tsummastaghfartani ghafartu laka. Maka apa yang kita lakukan? Allah akan ampuni kalau kita minta ampun. Walaupun dosanya banyak. Kalau kita ini kan kadang-kadang menjustifikasi orang lain itu, kalau tidak terima bumi lagi, kalau tidak terima langit lagi, iya, banyak nian dosanya. Tapi Allah katakan tidak. Lau balaghat dzunubuka ananas sama, walaupun banyaknya luar biasa dosa kita itu kan. Tapi tadi kuncinya apa? Tsummastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah. Jadi kuncinya ketika kita dosanya itu kepada Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah. Istilahnya itu kalau ada hak, hak itu ada dua, Pak. Ada namanya hakullah, ada yang kedua hakul adami. Kalau kita melanggar hak Allah, apa hak Allah? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, yang berkaitan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita memohon ampun langsung kepada Allah. Tapi kalau kesalahannya sesama manusia, minta maaf dulu kepada manusia, baru mohon ampun kepada Allah. Nah, itu bedanya. Nama hakullah wa hakul adami. Sama ojek kita minjam barang kawan, tidak malik. Minjam tidak malik. Minjam tidak malik. Atau terserum pakai sendal kawan, tak tahu punya kawan itu bukan punya kita gitu kan, terpakai tak malik juga. Nah, itu namanya hakul adami, hak orang yang kita ambil, yang kita pakai. Itu minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, baru mohon ampun kepada Allah. Tapi ini hak Allah. Lau balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu laka, maka Allah akan ampuni itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ard khataya, kemudian thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku, kata Allah, biqurabil ard khataya, dosa kita tu seluas bumi ni, dosa kita kalau tadi dosa kita setinggi langit, sekarang dosa kita seluas bumi ni, dosa kita kalau gitu. Datang kita menemui Allah, artinya kita datang kepada Allah dalam kondisi kita berlumuran dosa kita di bumi ini, rasanya dosa kita kalau. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kita datang dengan tidak menyekutukan Allah. Kita datang hadap Allah itu dengan tidak menyekutukannya. Apa tidak menyekutukannya? Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka Allah akan datang kepadamu. Ya tadi datangnya ampunan Allah itu juga seluas bumi ini juga.
sedalam bumi ini juga Allah akan datang memberikan ampunannya. Artinya tak kata yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang pertama, kalau kita doanya hanya kepada Allah. Yang kedua, kalau pengharapkan kita hanya berharap kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni berapapun dosa kita. Seluas langit dan bumi, berarti tadi seluas langit dan bumi dosa kita. Bukan hanya kebaikan, tapi dosa kita seluas langit dan bumi. Dosa kita saking banyaknya gitu kan, tak terhitung lagi. Kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Selama tadi poin-poinnya tadi kan. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan wa may yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Wa may yuzlim wa may ya'mal su'an, ya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Wa may ya'mal su', barang siapa yang beramal su', ya. Amal su' itu amal keburukan. Barang siapa yang melakukan amal keburukan, au yazlim nafsahu, atau zalim kepada diri sendiri. Banyak ayat Allah mengatakan manusia itu sebenarnya yang zalim kepada dirinya sendiri. Apa dalam ayat lain dikatakan? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Jika engkau melakukan perbuatan fahisyah atau menzalimi diri sendiri. Jadi pada dasarnya kita inilah yang banyak menzalimi diri sendiri. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat juga yang lain, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi manusia, tetapi yang sebenarnya manusialah yang banyak menzalimi dirinya sendiri. Termasuk kita tidak taat itu berarti menzalimi diri sendiri. Kenapa menzalimi diri sendiri? Kalau kita tidak taat, menzalimi diri sendiri artinya membiarkan diri kita ini masuk ke jurang neraka. Coba kalau kita sholat tidak misalnya kan, puasa tidak, apa lagi, berbuat baik tidak pernah, gawe nak jahat baik, itu kan sebenarnya zalim kepada diri sendiri. Kenapa zalim kepada diri sendiri? Kalau kita berbuat baik, buat baiknya untuk siapa? Untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita berbuat buruk, berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga bukan untuk orang lain, tapi baliknya kepada kita. Kalau kita berbuat baik, berarti kita membuat diri kita menjadi baik, tidak zalim. Tapi kalau kita berbuat jahatan, kemungkaran, kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada siapa? Ya kita itulah, berarti zalim kepada diri sendiri. Kita membiarkan diri kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu hanya apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kalimat liyabluwakum itu untuk nguji, nyingok. Nah, kau silakan hidup. Ini yang baik, ini yang buruk. Gitu kan? Allah nguji. Yang mana yang kau pilih gitu kan? Mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih kebaikan, apa kita memilih keburukan? Allah ciptakan kehidupan, ciptakan kematian itu supaya kita dapat memilih mana yang baik, menyebabkan kita diterima amalnya, masuk ke dalam surga Allah, atau kita memilih justru yang tidak baik.
artinya kita zalim kepada diri sendiri. Maka itu dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Barang siapa yang beramal beramal keburukan, berbuat keburukan, atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian apa? Thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Yajidillaha ghafurur rahim. Kita akan menemukan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Al-Qur'an yang ngomong, sudah hadis Nabi yang berbicara. Tinggal kita baik meyakini dan mengamalkan. Banyak orang yakin, Pak, percaya tapi tak mengamalkan. Gitu kan? Nah, maka kalau kita nyingok dari definisi keimanan, itu berarti imannya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Baru pada dasar keyakinan hati, tapi belum pada apa? Pada pasal pengamalan. Karena kita ini, Pak, 3 yang katakan iman sempurna itu: mengucapkan lisan kita, meyakini atau membenarkan di dalam hati kita. Yang ketiga apa? Mengamalkan dalam perbuatan. Ucapan sudah, kita beriman kepada Allah. Meyakini sudah, dibacakan hadisnya, dibacakan ayat, yakin gitu. Tapi yang ketiga, nah, tidak digawikan. Nah itu, yang ketiga ini kadang-kadang yang membuat ketidaksempurnaan iman kita itu pada tataran pengamalan. Jangan sampai kita ini pada tataran keyakinan baik. Yakin Allah yang memberikan segalanya. Yakin Allah yang memberikan ampunan. Yakin Allah lah tempat kita. Tapi pada saat buktinya kati gitu kan. Pada saat ditimpa ujian bingung gitu, kemana nak ininya gitu kan. Berarti pada tataran pengamalan belum sampai. Maka tadi perlu pengamalan tadi. Nah, bagaimana caranya? Ternyata antara istighfar dengan taubat ini beriringan. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan taubat. Kalau istighfar memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau taubat apa? Taubat ini artinya tidak ngulang lagi. Tidak ngulang lagi. Mohon ampun, tidak ngulang. Nah, maka beriringan. Tapi istighfar baik tidak taubat. Nah, jadi antara istighfar dengan taubat ini harus beriring. Makrunan. Makrunan, beriringan. Istighfar, taubat. Nah, banyak orang istighfar tapi tidak taubat. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosaku ya Allah. Tapi besok habis doa ngulang lagi. Gitu kan? Artinya antara taubat dan istighfar beriringan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Mungkinlah hafal kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzubika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Dalam riwayat dikatakan kalau kita bacanya sore, maka itu akan memberikan ketika kita nanti di tengah antara sore dengan pagi tadi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita bacanya pagi, maka Allah akan melindungi kita sampai sore. Itu kalau kita baca. Atau ada juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar? Ini agak lebih pendek, versinya lebih pendek. Qul, kata Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi
zulman katsira. Pendek Pak. Kalau yang saya istighfar tadi agak panjang. Ya, kalau takut kaget mungkin agak lupa, ya. Sulit nak ngapalnya. Yang ini yang pendek yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Riwayat yang lain katakan zulman kabira. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita semua selalu memberikan kesempatan pada diri kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas segala dosa-dosa kita. Seberapapun dosa yang telah kita lakukan, Allah akan memberikan ampunannya selama 3 kondisi. Kita berdoa memohon hanya kepada Allah. Yang kedua, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita datang kepada Allah dengan taubat kita, dengan istighfar kita, tanpa kita menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.